Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja sedang dalam perjalanan untuk menghibur dirinya. Ia berjalan dengan dikawal oleh beberapa prajurit istana. Ketika melewati sebuah kebun yang luas, ia melihat Abu Nawas sedang menanam sebuah pohon. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa yang sedang kau tanam?" tanya Baginda Raja. "Pohon zaitun yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja terheran-heran. Ia pun kembali bertanya, "Mengapa tidak pohon yang lain saja, Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Memangnya kenapa Paduka?" Baginda Raja menyahut, "Ya tidak apa-apa sih, cuman setahu saya pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah berusia 30 tahun. Apa mungkin 30 tahun ke depan kau masih hidup?" tanya Baginda Raja. Tanpa ragu Abu Nawas menjawab, "Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, orang-orang yang hidup sebelum kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanam pohon zaitun dan kita yang memetik buahnya. Karena itu sudah sepantasnya kita menanam pohon zaitun untuk orang-orang yang hidup setelah kita agar mereka bisa memetik buahnya." Jawaban tersebut membuat Baginda Raja tertegun. Ia sangat memuji dan kagum atas perbuatan Abu Nawas. Karena tindakannya ini, Abu Nawas diberi hadiah sebesar 1000 dinar. Tentu saja Abu Nawas senang sekali menerimanya. Ia pun kembali berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebagaimana yang engkau katakan, bahwa pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun. Akan tetapi engkau bisa melihat sendiri bahwa pohon yang aku tanam ini langsung berbuah tepat setelah ia ditanam." Sekali lagi ucapan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertegun. Dan untuk kedua kalinya Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Abu Nawas pun kembali mengeluarkan kata-kata bijaknya, "Wahai Paduka yang mulia, pohon zaitun manapun tidak akan pernah berbuah kecuali hanya sekali dalam setahun. Akan tetapi pohonku ini telah berbuah 2 kali hanya dalam beberapa saat." Maka semakin kagumlah Baginda Raja dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia kembali memberi hadiah 1000 dinar kepadanya. Pada akhirnya Baginda Raja segera menyudahi percakapannya dengan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada para pengawalnya, "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bila kita tinggal lebih lama di tempat ini, seluruh simpanan kas kerajaan akan habis karena ucapan Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Sudah berulang kali Baginda Raja membujuk Abu Nawas untuk menjadi hakim. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja sebagai hakim. Kalau sampai tidak datang, kau dan keluargamu akan saya usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. "Wahai suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaannya daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. "Sungguh keterlaluan Paduka Raja, ia telah berlaku sewenang-wenang," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak jadi hakim,
Ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Wahai istriku, kau jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk jadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Esok paginya, pergilah ia ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja bertanya, "Hai Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak sebagai hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Saya siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini bagaimana sih? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kau luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Ah Paduka, yang kau ucapkan itu memang benar adanya," ujar Abu Nawas. "Payah, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya diceritakan Baginda Raja menunjuk gubernur baru untuk ditugaskan di kota Baghdad. Orangnya memang adil dan bersih dari perbuatan korupsi, tapi sayangnya dia punya sifat pemarah. Apabila dia melakukan sesuatu dan tidak berhasil, maka anak buahnya yang akan jadi sasaran amukan amarahnya. Bahkan kepada masyarakat biasa pun dia suka memarahinya tanpa tahu apa kesalahannya. Pernah suatu kali sang gubernur jalan-jalan ke pasar untuk menyidak para penjual yang tidak jujur. Tanpa sengaja saat ia sedang berjalan di tengah pasar, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Sang gubernur langsung menyalahkan orang-orang di sekitar. Ia memarahinya dan membentak-bentaknya. Watak pemarahnya inilah yang membuat orang-orang ingin membalas perlakuan sang gubernur. Mereka lalu mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita sangat keterlaluan. Dia seenaknya saja memarahi orang, padahal dia sendiri yang salah karena tidak hati-hati. Kalau sampai hal ini terulang, kami tak segan-segan untuk menghajarnya," kata mereka. "Kalian jangan gegabah, dia itu gubernur kepercayaan raja. Nanti kalian bisa dihukum," tutur Abu Nawas. "Tapi kami tidak terima.
bila dibentak-bentak di depan halayak ramai. Kami juga punya harga diri Abu Nawas, ujar mereka. Tapi bukankah dia gubernur yang bersih dan adil? Tanya Abu Nawas. Iya, betul. Dia memang gubernur yang bersih dan amanah. Tapi watak pemarahnya itu yang bikin kami kesal, jawab mereka. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Aku akan bicarakan dengan gubernur, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang gubernur yang juga suka berburu mengajak beberapa anak buahnya pergi ke hutan. Tentu saja mereka menolak ajakan tersebut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan tidak enak badan dan berbagai macam alasan lainnya. Karena tidak ada yang mau menemani, membuat sang gubernur menjadi emosi. Saat ia hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas untuk menyampaikan keluhan warganya. Wahai Abu Nawas, kebetulan sekali kamu datang. Anak buahku pengecut semua, kata sang gubernur. Memangnya kenapa tuan? Tanya Abu Nawas. Masa diajak berburu ke hutan tapi gak ada yang berani? Untung saja kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu Abu Nawas. Bukankah kamu juga sering diajak raja berburu? Ayo kita berangkat sekarang Abu Nawas, ajak sang gubernur. Terpaksa Abu Nawas menurutinya. Maka pergilah mereka berdua ke hutan belantara yang banyak terdapat hewan buruan. Sesampainya di sana, sang gubernur melihat ada burung sedang bertengger di atas dahan. Ia pun langsung membidik dan memanahnya. Sayang, anak panah meleset dari sasaran. Sang gubernur menjadi emosi dan menyalahkan Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahnya jadi meleset, bentak sang gubernur. Tapi tuan, saya berada di belakang Anda, jauh dari tangan Anda, jawab Abu Nawas. Tidak lama berselang, seekor rusa melintas di hadapan mereka. Kemudian sang gubernur berusaha memanahnya, tetapi sekali lagi gagal. Dia marah dan kembali menyalahkan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kau memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah karena kau mengganggu pikiranku, bentak sang gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Maafkan saya, tapi kan saya berada di belakang tuan, dan tuan sama sekali tidak melihat saya. Masa bisa sampai mengganggu pikiran tuan? Balas Abu Nawas. Sang gubernur semakin kesal dengan jawaban Abu Nawas. Cukup, diam kau Abu Nawas, jangan coba menyangkal. Aku tahu kau selalu berada di belakangku, tapi untuk menyulitkanku, hardik sang gubernur. Dengan bijaksana, Abu Nawas berkata, saya sengaja selalu berada di belakang tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi tuan dari orang-orang yang ingin membunuh tuan, karena watak tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab. Mendengar jawaban cerdik Abu Nawas, sang gubernur pun tersenyum. Dalam hati, sang gubernur mengakui ia mudah menyalahkan dan memarahi orang. Tapi semua itu hanya pelampiasan kekesalan semata, bukan marah yang sebenarnya. Lalu, siapa yang harus aku salahkan? Tanya sang gubernur. Oh, itu gampang tuan. Nanti kalau kita pulang, tuan lihatlah ke cermin. Itu adalah sasaran yang tepat untuk tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sepuas hati, celetuk Abu Nawas. Seketika sang gubernur langsung tertawa. Sejak saat itu, sang gubernur meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. Saya sungguh tidak menyangka
Tuan Syekh berkenan datang ke sini, ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain, Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya, ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Oh iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja daripada nanti kau malah dapat hukuman," timpal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab sang ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan pura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hei Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu. Ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timpal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja. "Saya sudah tahu kok Paduka kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu,
"Kenapa kau fitnah dia? Bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri. Aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar, tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian.
begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja, tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Sini tasnya, saya mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Iya, Tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar, Tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah, Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong, Tuan. Tas itu seharusnya berisi 2000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali, Tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar. Sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi, Tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.